Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Aisyah Dewi Amini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pemrograman visual. Algoritma merupakan suatu langkah-langkah logis tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jenis-jenis bentuk algoritma: yang pertama algoritma bahasa natural, kedua algoritma flowchart, yang ketiga algoritma pseudocode. Pertama, algoritma bahasa natural. Algoritma bahasa natural adalah jenis algoritma di mana penulisan langkah-langkah instruksi menggunakan bahasa yang paling dipahami atau bahasa apapun yang paling dipahami. Dua, algoritma flowchart. Algoritma flowchart merupakan salah satu bentuk penyajian algoritma yang menggunakan bentuk gambar dan simbol yang dapat dibaca dan dipahami secara logis. Yang ketiga, algoritma pseudocode. Algoritma pseudocode adalah penulisan langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan pendekatan instruksi bahasa pemrograman dengan tujuan agar lebih mudah dipahami ketika instruksi tersebut ditulis atau dikonversi ke dalam bahasa pemrograman sebenarnya. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program yang perancangan antarmukanya dilakukan secara visual dan berbasis GUI atau Graphical User Interface dan terpisah dari penulisan kode-kode programnya. Alur kerja pemrograman visual: pertama, merancang dan menyusun antarmuka untuk pemakai atau user interface design. Yang kedua, membuat kode-kode program atau coding. Yang ketiga, mengompilasi kode-kode program atau compiling. Yang keempat, menguji program hasil kompilasi atau testing. Konsep pemrograman visual: visual memakai konsep event-driven. Kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal. Eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Urutan event menentukan urutan kode yang dieksekusi, jadi alur jalannya program bisa berbeda untuk setiap program dieksekusi. Komponen dalam konsep pemrograman visual: properties atau atribut, sesuatu yang memiliki nilai dan nama. Kemudian event atau function, method, action, behavior yang hanya memiliki nilai. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming disingkat OOP merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Konsep OOP: pertama, classes, kumpulan atau definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sebuah kelas adalah dasar dari modularitas dan struktur dalam pemrograman berorientasi objek. Struktur dari sebuah program akan terkait dengan aspek-aspek dalam masalah. Kedua, objects, yaitu membungkus data dan fungsi menjadi suatu unit dalam sebuah program komputer. Objek merupakan dasar dari modularitas dan struktur dalam sebuah program komputer berorientasi objek. Ketiga, data abstraction, kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diproses olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokus pada inti. 4. Encapsulation, memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dalam dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak, hanya metode dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaannya. Polymorphism, melalui pengiriman pesan. Akhir lagi, inheritance, mengatur polimorfisme dan enkapsulasi dengan mengizinkan objek didefinisikan dan diciptakan dengan jenis khusus dari objek yang sudah ada. Struktur data, yaitu cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Data adalah representasi dari fakta dunia nyata, fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam, atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Konstanta adalah nilai yang disimpan tetap dan tidak dapat diubah sejak dideklarasikan hingga program berakhir. Variabel adalah objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Aturan variabel: yang pertama, huruf pertama pada nama variabel menunjukkan tipe data dari variabel. Kedua, nama variabel harus cukup jelas menunjukkan tujuan penggunaan variabel tersebut. Ketiga, nama variabel tidak boleh mengandung spasi kosong atau karakter khusus. Yang terakhir, cara lain untuk memisahkan kata dalam variabel adalah dengan memberikan huruf besar di awal tiap kata. Tipe data, yaitu setiap data memiliki tipe data. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya.
jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Macam-macam tipe data yaitu tipe data dasar, tipe data bentukan, dan tipe data abstrak. Tipe dasar yaitu tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. Kemudian tipe data bentukan yaitu tipe data bentukan atau tipe data komposit adalah tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer. Kemudian tipe data abstrak yaitu model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengaitkannya dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan. Modul atau modular. Pendekatan yang dilakukan secara modular. Program akan dipilah ke dalam sejumlah modul. Masing-masing modul akan mempunyai fungsi khusus sesuai dengan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Modul atau modular. Implementasi modular, penggunaan subroutine, suatu kelompok instruksi yang menjalankan suatu pengolahan yang sifatnya terbatas seperti pencetakan, pembacaan untuk proses input atau untuk proses perhitungan. Klasifikasi subroutine. Yang pertama, internal subroutine. Subroutine yang dibuat hanya untuk digunakan oleh program tersebut, sehingga untuk sejumlah proses yang sama dalam program tersebut akan dilakukan oleh subroutine tersebut. Kedua, external subroutine. Subroutine yang diletakkan secara terpisah dari program yang menggunakan subroutine tersebut. Masalah yang dihadapi dalam pendekatan modular. Yang pertama, tidak mengetahui modul mana yang harus digunakan. Kedua, data apa yang harus dikirimkan, fungsi yang digunakan, dan standar yang ditentukan. Ciri-ciri modularitas. Pertama, memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil. Kedua, modul yang dibentuk memiliki kesatuan tugas atau fungsi maupun kesatuan proses atau prosedur. Ketiga, setiap modul harus mempunyai single entry dan single exit secara beruntun dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir. Yang terakhir, memiliki main program dan subprogram atau modul, biasanya digambarkan dengan struktur chart. Keuntungan penggunaan modul. Yang pertama, rancangan top-down dengan teknik subgoal, program besar dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil. Kedua, dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang dengan koordinasi yang relatif mudah. Yang ketiga, mencari kesalahan relatif lebih mudah karena alur logika lebih jelas dan kesalahan dapat dialokasi dalam suatu modul. Yang keempat, modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program secara keseluruhan. Yang terakhir, mempermudah dokumentasi. Sifat-sifat modul yang baik. Yang pertama, fun-in yang tinggi, yaitu makin sering suatu modul dipanggil oleh pengguna, makin tinggi nilai fun-in. Kemudian fun-out yang rendah, makin sedikit tugas yang dilakukan oleh suatu modul, makin rendah nilai fun-out. Dengan demikian, nilai makin spesifik tugas yang dikerjakan oleh modul tersebut. Kemudian self-contained atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Form adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain, dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk melangsungkan sebuah program aplikasi. Form biasanya digunakan ketika kita akan meletakkan objek apa saja yang akan dipakai dalam program. Di dalam toolbox terdapat objek-objek yang diletakkan dan didesain dalam bagian form. Pengelompokan form yaitu form dinamis, yaitu form yang dapat dengan mudah didesain seperti diubah bentuk dan ukurannya, disisipi objek kontrol atau ditugasi perintah-perintah yang diingini program. Yang kedua, form statis, yaitu form yang tidak dapat didesain dan hanya dapat dipanggil melalui rutin kode, ya. Contoh, message book dan input book. Properti digunakan untuk menentukan setting suatu objek. Di dalam suatu objek biasanya memiliki beberapa properti yang dapat diatur langsung dari jendela properties atau lewat kode program. Field. Suatu field menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data seperti nama, alamat, di mana kumpulan dari field membentuk record. Jenis-jenis field. Field name itu wajib diberi nama untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian field representation, jenis field atau karakter, teks, tanggal, angka, dan sebagainya. Lebar field atau ruang maksimum yang bisa diisi bersama dengan karakter-karakter data. Field value, isi yang berasal dari field untuk tiap-tiap record. Scheme, konsep-konsep atau rencana dalam pemecahan masalah. Tahapan-tahapan dalam skema yaitu pertama, analysis of the problem, conceptual design, embodiment of schemes, detailing. Analysis of the problem yaitu melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna yang harus dipenuhi, apresiasi mungkin atau seperti yang diinginkan. Kemudian conceptual design
yaitu pengembangan pemecahan terhadap permasalahan dalam bentuk skema. Kemudian embodiment of schemas itu membuat detail utama dari skema yang diikuti dengan kajian akhir. Detailing yaitu melakukan sejumlah pekerjaan kecil tetapi penting pada skem ketika bagian-bagian yang dibuat sampai pada tingkat yang paling detail. Sistem dari bahasa Yunani yaitu sistem yang mengandung arti kesatuan atau keseluruhan. Kesimpulan sistem yaitu sekumpulan bagian unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur yang merupakan suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan. Karakteristik sistem yaitu komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, dan dasaran sistem. Klasifikasi sistem itu sistem abstrak, sistem alamiah, sistem deterministik, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Elemen-elemen sistem yaitu input, proses, output, dan umpan balik.